Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irwasyadi amadda arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya Masitoh dengan NIM 2122496 kali ini ingin mencoba menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan proses pengembangan kurikulum. Nah, baik, selanjutnya itu kita masuk ke apa itu maksud dari kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini merupakan jantung sebuah pendidikan di mana ia meliputi rencana dan pedoman sebuah pendidikan yang di dalamnya itu berisi tujuan, materi, metode, dan penilaian yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya itu penyebab terjadinya pengembangan kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini akan terus berkembang sesuai dengan zamannya, di mana pengembangan kurikulum ini merupakan sebuah proses yang dinamis, yaitu akan terus-menerus dilakukan sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya yang semakin maju dan masyarakatnya yang semakin menuntut untuk banyak ilmu pengetahuan dan serta kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologinya yang semakin berkembang. Nah, jadi dahulu itu ada ya di tahun 2004 ada yang dinamakan itu kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi di mana fokusnya itu pada pengembangan peserta didik. Nah, jadi pada kurikulum KBK ini sangat berfokus kepada pengembangan peserta didik sehingga berbasis pada hasil yang diinginkan. Nah, zaman pun terus berkembang sehingga pada tahun 2006 muncul kurikulum baru yang dinamakan itu kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan fokusnya di situ adalah berdasarkan panduan sekolah atau otonomi. Nah, maksudnya di sini itu kurikulum ini tidak menekankan sama semua pembelajarannya untuk sekolah. Nah, jadi kurikulum ini memberikan kebebasan untuk satu sekolah mengembangkan kurikulumnya sendiri atau memberikan peraturan yang tidak sama dengan sekolah lain, sehingga mereka bisa saling berkembang atau mereka bisa saling berlomba-lomba untuk lebih berkembang dalam ilmu pengetahuannya. Nah, selanjutnya zaman juga berkembang. Jadi ketika tahun 2013 muncul yang namanya kurikulum K13. Nah, jadi K13 ini merupakan penyempurna dari kurikulum KBK dan KTSP, di mana fokusnya ini adalah pada kognitif atau ilmu pengetahuan peserta didik serta efektif atau sikapnya dan psikomotor atau keterampilan peserta didik tersebut. Nah, jadi pada kurikulum K13 ini ada namanya dahulu yaitu berbasis pendekatan tematik terpadu. Nah, jadi pada pendekatan pembelajaran aktif, interaktif, nilai karakter dan moral peserta didik. Jadi pada pembelajaran tematik ini digabungkan menjadi satu buku. Nah, jadi satu buku itu sudah termuat di dalamnya beberapa pelajaran. Misalnya di situ sudah ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewargaan negara, dan lainnya. Nah, jadi peserta didik ini tidak banyak-banyak lagi membawa buku. Mereka sudah mengumpulkannya di dalam satu
tema tersebut. Baik, yang terakhir itu tentang kesimpulan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Jadi kesimpulannya itu pengembangan kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, jadi kita sebagai seorang calon guru harus memperhatikan betul kurikulum yang sedang berjalan, atau kita bisa memperhatikannya perkembangan kurikulum itu dari zaman ke zaman. Dan lebih fokusnya itu kita memperhatikan kurikulum yang sedang berjalan saat sekarang ini, misalnya pada kurikulum K13. Nah, pada K13 ini kan merupakan fokus utamanya itu pada kognitif, efektif, dan psikomotornya. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus misalnya kita mengajarkan sesuatu. Nah, jadi kita harus menekankan pada pengembangan kognitifnya, yaitu kita harus membuat peserta didik itu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Bagaimana cara kita menambah ilmu pengetahuannya dari ilmunya misalnya A menjadi ke B. Nah, selanjutnya itu pada efektifnya atau sikapnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara pembelajaran itu bisa mengubah sikapnya, seperti mengubah akhlaknya, mengubah sifatnya, dan lainnya. Selanjutnya pada pengembangan psikomotor atau keterampilannya. Nah, jadi bagaimana kita akan mengajarkan pembelajaran itu untuk mengubah atau menambah keterampilan anak didik itu. Nah, baik, itu sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.